Pemirsa TVR Parlemen, tentu kita sepakat kalau setiap umat muslim di dunia tentulah ingin melaksanakan ibadah haji. Sebab haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita bahas dari asal bahasanya, haji berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu al-hajj atau al-qasdu, yang artinya sengaja. Jadi haji diartikan sebagai sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah. Namun tak semua orang bisa berkesempatan melaksanakan ibadah haji yang suci ini. Selain diwajibkan bagi yang mampu, waktu tunggunya pun terbilang cukup lama. Inilah kenapa ada sebagian umat Islam yang mendahulukan ibadah umroh sebelum hajinya. Meskipun sama-sama ke Mekah dan berpakaian ihram, ibadah haji dan umroh sejatinya berbeda loh pemirsa. Apakah pemirsa sudah paham perbedaannya? Mari kita ulas. Perbedaan mendasar terletak pada waktu dan tempat. Umroh dilakukan sewaktu-waktu. Artinya, pemirsa bisa melakukan umroh pada hari atau bulan yang diinginkan. Dan tempat ritualnya pun hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah. Tempat ritual ibadahnya pun menjangkau sampai keluar kota Mekah. Dari sisi jangka waktunya, pelaksanaan ritual haji dapat mencapai 5 hari, sementara umroh dapat dilakukan hanya dalam hitungan 3-4 jam. Nah, kalau secara ritual, yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh adalah runtutan ibadahnya. Rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib, termasuk kewajiban lempar jumroh. Sementara umroh tidak ada tahapan lempar jumroh. Rukun umroh hanya mencakup ihram, tawaf umroh, sa'i, dan tahallul. Selain itu pemirsa, hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, sementara umroh bersifat sunnah. Perintah wajibnya pelaksanaan haji tertulis dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 97. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Perbedaan lain antara haji dan umroh juga terletak pada tempat pelaksanaan mikot nih pemirsa. Mikot artinya batas tempat dan waktu untuk melafalkan niat dan berpakaian ihram. Dari sisi waktu, mikot haji hanya dapat dilaksanakan sejak 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sementara mikot umroh dapat dilakukan sepanjang tahun. Nah pemirsa, kita juga perlu tahu loh, kalau tata cara dalam melaksanakan ibadah haji juga dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah haji ihram, yaitu melaksanakan ibadah haji dengan niat untuk berhaji saja. Jika telah selesai mengerjakan haji atau tahallul yang kedua, maka ia berihram untuk melaksanakan umroh. Yang kedua adalah haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji berihram dan umroh dengan 1 niat, 1 tawaf, dan 1 sa'i. Sedangkan pelaksanaan haji ini wajib membayar dam dengan menyembelih binatang kurban sesudah mengerjakan tahallul dan ihram. Yang ketiga adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ibadah haji. Kemudian setelah selesai mengerjakan umroh dan tahallul, baru berniat ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelaksanaan haji diwajibkan menyembelih kurban setelah mengerjakan ihram haji. Sejumlah aturan terkait perintah haji dan umroh itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajiblah atas berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, wajiblah kurban yang mudah didapat.
Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Bagi umat muslim tentu menjadi kesempurnaan tersendiri ketika dapat melaksanakan rukun Islam kelima ya pemirsa, di mana menjadi haji yang mabrur adalah doa setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah hajinya. Sekian info terkait haji untuk Anda. Tunggu informasi kami selanjutnya ya. Sampai jumpa.